Lunga iso mlaku ning kali. Cakep. Delok iwak padha nglangi. Cakep. Golek ilmu aja dilaleki. Cakep. Ayo sinau nyang dititeni. Nah, di episode Dititeni kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Tentunya dengan wawasan yang dimilikinya, kita dapat belajar tentang seni berbicara di depan umum. Penasaran? Simak Dititeni kali ini. Kalau kita melihat dari CV serta latar belakang dari narasumber kita kali ini kayaknya cukup menarik nih Kak Ernita. Betul sekali. Jadi kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih Kak Ernita. Apakah kita langsung panggil saja siapa bintang tamu kita? Betul. Nah, jadi bintang tamu kita pada hari ini adalah Bapak Heru Chandra, SPD, yang merupakan alumni dari S1 Pendidikan Sejarah pada tahun 2010. Tampaknya tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut saja untuk bintang tamu kita pada acara Dititeni episode kali ini. Kita langsung sambut saja, inilah dia Bapak Heru Chandra, SPD. Selamat siang Pak Heru, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sangat baik. Alhamdulillah. Nah, kan kita sudah berkenalan nih Pak tadi. Nah, Kakang boleh dijelasin nih Pak, apa keseharian dari Pak Heru yang bisa dijelasin ke teman-teman Konco History kali ini? Oke. Ya, untuk teman-teman semuanya, kalau keseharian saya pastinya mengajar ya, karena saya sudah mengajar di salah satu sekolah swasta, yaitu SMK Katolik Saint Louis Surabaya. Nah, di selang-selang mengajar saya juga ada beberapa kegiatan, terutamanya memang kegiatan di sekolah. Di sekolah itu sangat banyak. Salah satunya mungkin kegiatan sekolah yang ulang tahun sekolah, terus kemudian ada event, terus kemudian saya juga mengajari beberapa tim marketing yang ada di sekolah. Karena kebetulan saya pun juga di sekolah bagian tim marketing, begitu. Berarti cukup padat juga nih Pak ya, kegiatannya waktu di sekolah. Iya, puji syukur. Alhamdulillah, ya. Nah, dengan kepadatan kegiatan Pak Heru sendiri, pasti tidak langsung kan Pak, kayak kegiatannya langsung padat. Apakah pada saat mahasiswa memiliki pengalaman-pengalaman yang sudah dipupuk dari mahasiswa? Jadi kayak seperti Hampir apakah sama. kegiatannya yang sudah dilakukan? Oke. Kegiatan yang paling padat pada saat mahasiswa pastinya tugas. Tugas yang sangat banyak sekali karena masing-masing dosen itu memiliki beraneka ragam macam tugas yang berbeda-beda. Yang harus sumbernya harus seperti ini, begitu ya, yang harus deadline-nya seperti apa. Tapi dulu saya mulai aktif untuk bisa ikut beberapa kegiatan itu di semester 2 kalau nggak salah. Saya tidak ikut di organisasi, tapi saya ikut ketika ada open panitia, begitu, saya mencoba ikut, begitu. Nah, terus volunteer, benar, terus kemudian lab ini pun ada ya dulu ketika mahasiswa itu, kalau nggak salah mungkin hampir di akhir-akhir saya mau lulus itu. Nah, itu baru saya ikut beberapa kegiatan di kampus. Nah, itu dengan padatnya kuliah waktu itu. Karena ketika 1 semester itu saya ngambilnya kurang lebih ada 25, 27 SKS begitu. Oh, berarti belum dipaketkan ya Pak? pada saat itu? Belum dipaketkan dulu. Jadi berarti kegiatan padat dari Pak Heru ini udah terlatih waktu kuliah ini ya Pak ya? Benar. Dan juga mungkin bisa diceritain nih Pak, satu kenangan yang paling berharga waktu di kuliah ini. Mungkin ngerjakan tugas sampai pagi di kampus. Atau mungkin mengerjakan tugas di lab. Ya, di lab itu ngerjakan tugas, ya itu cukup kenangan apalagi waktu skripsi. Kalau skripsi itu juga di lab ini adalah saksi hidup saya untuk kelulusan. Ya, karena dari pagi, sampai dari pagi itu nyusun beberapa kata itu sampai nggak nemu, terus kemudian harus jalan-jalan dulu, kemudian harus cari referensi dulu, sampai sore, sampai malam pun juga pernah saya lakukan seperti itu. Sampai ngerjakan tugas, wifi sini nggak bisa, pindah ke fakultas lain, begitu. Berarti kenangannya cukup banyak nih Pak ya? Cukup banyak, terutama kenangan ketika PLK. Oh,
Ya, PLK. Kalau di angkatan saya, PLK itu dari semester 1 itu sudah ada sampai semester 6. Terus Gitu. ada Terus jalan-jalan Wah. gitu. Itu yang selalu saya ceritakan ketika saya mengajar. Kuliah di sejarah itu sambil promosi mungkin ya. Kuliah di sejarah itu enak bukan hanya menghafal saja, bukan hanya memahami, tapi juga jalan-jalan. Begitu jalan-jalan. Semester 1 waktunya apa praksara kalau nggak salah itu ke Sangiran. Semester 2 itu ke Jogja, Jawa Timur. Masih ingat saya. Semester 3 itu Muslim Islam ya kalau nggak salah. Nah itu ke Limawali sama di Kolonial Semarang. Di Sampokong sama Lawang Sewu kalau nggak salah. Semester 4-nya Surabaya, semester 5-nya juga Surabaya, semester 6-nya studi arsip di Jakarta. Sampai masih ingat saya. Malang melintang. Iya, gitu. Itu kenangan yang sangat luar biasa yang mungkin apa ya? Oh, ternyata kuliah di sejarah itu tidak hanya membosankan begitu. Iya. Kenangan lagi ketika ada apa namanya? Kegiatan lab diminta untuk ikut mendampingi para dosen, seminar di luar. Terus nanti mendampinginya bukan dampingi saya loh, Her, gitu Pak Marno. Loh kenapa Pak? Nanti kamu MC-nya. Loh, gitu. Itu selalu ada itu pernah itu sering seperti itu. Terus oh saya harus gimana nih Pak? Ya kayak gini pokoknya, ya apa caranya gitu. Terus apa namanya? Nanti kamu saya gandingkan sama Mbak Iza. Oh, Yang sekarang iya. menjadi dosen di Iya. sini. Iya. Mungkin juga bisa diceritain nih Pak, kan tadi Bapak udah sempat menyinggung tentang yang namanya skripsi ya Pak. Dan saya juga udah baca juga skripsi Sudah Bapak. baca. Iya, judulnya cukup menarik nih Pak, yaitu kritik sosial melalui film Warkop DKI ya Pak ya. Oh iya, Iya. benar. Dan itu mungkin bisa dijelasin kenapa mengambil judul itu, karena menurut saya sendiri yang awam, judul itu cukuplah menarik karena jarang dipikirkan nih Pak oleh orang-orang yang Iya. awam juga begitu. Begitu. Ya, awalnya dulu ketika penyusunan skripsi atau judul, itu pasti mahasiswa itu akan dilema tentang judul. Ribuan mahasiswa UNESA, terutama jurusan sejarah itu sudah melahirkan, sudah apa ya namanya, sudah mengeluarkan judul tentang sejarah. Saya mau apa ya ini, saya bilang gitu. Terutama saya lebih kalau ke pendidikan itu, waduh, enggak deh kayaknya kayak gitu. Saya itu diskusi sama beberapa teman. Saya lebih ke seni. Karena sebelum saya ngambil ke situ memang dari background keluarga saya itu memang background seni, begitu. Terutama kakak saya memang kerjanya itu di penyiar radio, MC wedding, sama reporter juga. Nah, seperti itu. Dan dari menurut situ ke seni, tapi lebih ke Jawa begitu. Terus kemudian kalau berbicara tentang film atau lebih ke seni, saya itu memang suka nonton. Nggak nonton film gitu. Nggak nonton film. Terus kemudian di angkatan kakak kelas saya dulu itu sudah ada yang pernah apa namanya ngambil judul itu film juga tapi film horor. Horor Susana kalau itu. Ada mungkin kalau mau dibaca. Kemudian saya mau ngambil film apa? Komedi ya mungkin ya, komedi. Terus apa namanya? Teman saya saran, "Kamu komedinya lebih ke apa?" Itu Menir gitu. Saya panggil aja dulu awal-awal gitu Menir karena kan ada bahasa Belanda itu. Jadi itu dulu Bu Mas, ya Bu Mas Rimastuti itu kalau memanggil mahasiswanya itu Nona, Menir lah kayak gitu. Itu ke bawah ya kan ke bawah. Terus film komedi apa yang saya ambil? Terus coba kalau Warkop DKI itu mungkin belum diambil. Terus saya mau ngambil apanya ini gitu. Mau ngambil yang dari sisi mana begitu. Terus kemudian apa namanya, saya ngambil yang mungkin kalau Warkop DKI itu kan banyak beberapa sentilan-sentilan untuk pemerintahan pada masa itu, terutama kan Soeharto. Ya sudah saya ngambil kritik, politiknya itu, ada kritik politik ya, sosial kepada film itu tadi. Jadi saya lihat 32 film itu setiap hari, setiap malam, ya kan, saya lihat itu, saya cari mana ini kritiknya untuk pemerintah. Nah, dari situ ya akhirnya adalah judul itu saya ajukan ke dosen. Itu siapa? Bu Kori kalau nggak salah. Ya Bu Kori dosen pembimbing saya. Oh ya enggak apa-apa Her, coba kamu bikin proposal. Akhirnya saya disetujui di ACC, kemudian saya bikinlah proposal itu. Berarti waktu melihat filmnya itu nggak sekedar melihat tapi juga memahami juga ya Pak tentang. Ya itu sebelumnya saya mau lihat beberapa untuk ke proposal itu tadi. Ketika saya sudah menulis proposal itu saya sampai revisi itu kalau nggak salah itu 7 kali revisi sampai tulisannya itu bagus. Saya sampai ya ampun ini kok revisi berkali-kali ini mau gimana. Terus kemudian
setelah saya oke, terus disidangkan, kan ada sidang seminar ya, seminar proposal. Satu dosen penguji saya bilang, "Her, ini kan film komedi warkop." "Iya Ibu," aku bilang, sama bapak waktu itu. Dan dosen penguji saya sudah almarhum sekarang, Bu almarhum Pelani sama Pak Hanan. "Eh, kamu harus wawancara kalau untuk ke bab selanjutnya." Saya diam sejenak waktu itu. "Oh, wawancara, Pak?" "Iya, kan ini pemerannya masih ada satu. Kan nggak mungkin yang duanya itu kamu wawancara di kuburan." Gitu. "Oh iya juga ya, Pak." Oke, berarti saya ya ini dari ini sudah saya paham terkait tentang kritiknya, sudah nonton berapa film gitu. Kurang lebih ya semuanya sudah sih Pak, cuma mungkin saya hanya sekedar nonton aja, belum saya pahami bagaimana. Ya saya apa adanya memang ngomongnya itu. Terus kemudian, "Oke, ini lanjut, kamu harus wawancara dulu baru bisa ke lanjut kedua, 3 dan seterusnya." Begitu. Dalam Itu. proses wawancara ini apakah Pak Heru mendapatkan kendala, Pak? Apalagi kan harus datang ke kota tempat Benar, benar. Kendalanya cukup lumayan panjang waktu itu dan kebetulan juga 5 atau 6 teman saya juga yang sumbernya semuanya tidak ada di Surabaya. Semuanya ada di Jakarta. Pas ya itu, ya pas. Nah, kemudian saya itu cari kontaknya. Dulu masih belum adanya, dulu Instagram mungkin nggak sengetren sekarang ya. Dulu itu lebih ke Twitter. Saya coba nge-DM Om Indronya langsung. Om Indra langsung. Alhamdulillahnya kurang lebih 1 minggu atau 1 bulan, 1 bulan kalau nggak salah, dibales. DM saja ke apa namanya manajer saya. Saya tuh baca tuh antara senang, antara bagaimana begitu ya. Maksudnya ada jalan, ada lampu hijau gitu loh. Kemudian saya coba. Dulu itu BBM sudah cuma ini SMS. Oh, iya, masih jadul. Iya 2013 ya, 2013. Ya sudah ada sih, cuma nggak begitu ngetren sekarang. Terus kemudian, apa namanya, saya coba SMS, dibalesnya itu 2 hari kemudian. Nah, dibales, "Oke, ini, mau minta berapa lama untuk wawancaranya, Mas?" Begitu. Eee, saya tuh gugup sama mungkin 2 sampai 3 jaman mungkin, Mas. "Oh, oke oke, siap." Terus kemudian dibalesin, "Oke, saya kasih jadwal ya." Jadwal wawancaranya di rumahnya Om Indro di Jakarta Selatan waktu itu, di Jakarta Selatan. Terus kemudian, apa namanya, dikasih waktu 1 jam dari 2 jam, dari jam 2 siang sampai jam 4 ya, jam 4 gitu, ke Secara sana. langsung juga meet and greet ya Pak ya, dengan Benar sekali. Terus kemudian saya selang dapat SMS itu saya berangkat ke sana bersama teman-teman saya itu. berangkat menggunakan apa, Pak? Kereta waktu itu. Oh, kereta. Ya, kalau dulu kan masih di zaman penjajahan. Maksudnya kan masih di mana masih ya ongkos mahasiswa, harus cari yang kebetulan di sana saya ada rumahnya Om. Jadi lebih lumayan ada hemat sedikit lah ya. Begitu. juga kalau kita lihat kembali lagi nih Pak, kita ke judul dari Bapak sendiri kan cukup menarik yaitu film komedi tadi. Ya. Nah, menurut Bapak apakah memang sarana dari film komedi ini sarana yang pas untuk menyampaikan sebuah kritik sosial kepada pemerintah ataupun bagaimana Pak? Karena kan kalau kita lihat juga banyak nih film-film sekarang yang lagi ngehits kayak contoh agak lain. Kalau saya lihat dulu kan juga banyak nih yang nyentil pemerintah dan lain-lain, dan mungkin bisa dikasih penjelasan. Ya, mungkin bukan hanya sekarang, dari dulu pun film-film itu sudah banyak yang mengkritik oleh ke pemerintah melalui film, melalui lawak lakon. Kalau dulu namanya kan lawak lakon, kalau sekarang kan ada yang namanya stand up comedy. Nah, itu. Makanya ketika saya ketemu sama Om Indro itu cerita banyak ketika beliau masih syuting sama 2 temannya itu. Begitu. Jadi memang, ketika aspirasi masyarakat yang mau, apa namanya, ke pemerintah, itu, banyak gitu loh macamnya. Ada yang secara langsung, ada yang melalui lagu, media, dan segala macam. Ini melalui film, beberapa film. Makanya kan ada beberapa film itu yang ada $1 million atau apa begitu. Nah, itu kan menceritakan krisis ekonomi saat itu. Nah, seperti itu. Jadi kan ada, kalau sekarang ya memang itu dari turun-temurun ya memang aspirasi untuk menyampaikan ke pemerintah itu ya banyak sekali lewatnya, mulai dari media, film, dan segala macamnya itu. Iya, benar sekali.
kita kan udah beranjak nih Pak dari yang tadi membahasnya skripsi, sekarang kita waktunya untuk membahas hal selanjutnya nih. Nah, setelah saya membaca dari CV Bapak juga cukup menarik nih untuk masalah public speaking. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana sih awal dari trigger nih Bapak bisa mau belajar public speaking, karena saya rasa public speaking kan juga susah nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, pada saat saya masuk di jurusan pendidikan sejarah kan pasti ini otomatis wah nanti kalau enggak jadi guru ya pastinya nanti akan ya ngomong di depan umum begitu ya kan. Apalagi kalau udah seharusnya pendidikan otomatis ketika kita nanti belajar mengajar ya kan harus ngomong di depan umum. Nah, kebetulan juga kakak saya yang pertama itu juga beliau itu pekerjaannya jobnya itu kan public speaking juga, nge-MC dan segala macamnya. Nah, saya ketika dia ngejob itu saya lihat ketika nikahannya kakak saya itu yang MC ya kakak saya sendiri itu. Karena dia yang punya IO sendiri begitu. Jadi enak begitu. Nah, terus kok enak ya, saya harus diajari kalau kamu pengen belajar seperti ini, kamu harus pede dulu. Wong kamu kadang ngomong aja bisa ngomong tapi kok kayak kaku gitu. Nah, itu harus dilatih juga pedenya. Terus kemudian kamu wes pokoknya kamu nggak usah malu dan segala macam. Di situ yang saya ambil itu pokoknya kalau kamu nggak kenal, ya sudah. Kan bakalan kamu nggak akan ketemu sama orang yang nonton kamu. Ya juga ya, kecuali kalau mungkin kamu ngomong di depan umum nge-MC dan di situ adalah teman-teman kamu. Nah, itu pasti deg-degannya sangat luar biasa. Nah, itu sih. Jadi otomatis wah kayaknya enak. Terus kemudian di sini saya dicoba untuk, kamu bisa nggak mandu ya Bu? Saya pernah sih nyoba gitu di Bu Septi, Pak Marno, terus kemudian digandengan sama Mbak Iza yang kebetulan notabene Mbak Iza itu juga seorang MC juga begitu loh. Saya juga belajarnya juga sama Bu Iza. Memang kalau saya manggilnya memang Mbak Iza ya. Memang kakak kelas saya itu begitu. Dari yang saya dengarkan dari Bapak, kan sudah memiliki banyak sekali pengalaman ya Pak dari public speaking. Mungkin bisa diberikan nih Pak tips-tips buat Konco History untuk dalam hal-hal yang sepele sajalah terkait public speaking seperti bertanya kepada dosen ataupun menjawab pertanyaan dosen. Sebelumnya kalau di public speaking itu kalau saya memang ya sampai sekarang saya masih belajar ya bukan yang wow pengalaman banyak bukan seperti itu ya, saya pernah belajar. Memang pengalaman itu yang mengajari saya untuk bisa oh saya ternyata juga bisa di kemampuan ini begitu. Kalau untuk tips-tipsnya yang pertama sebenarnya kalau sepele, kalau yang dilakukan sama Masnya ini sudah luar biasa sebenarnya sih, meskipun mungkin agak gugup atau bagaimana, itu cara mengatasinya memang ya untuk dari diri sendiri kita harus paham dulu. Kalau sepele, misal kalau kita memandu acara nih, kalau kita nge-host atau kalau kita memandu seminar atau apa, kita kuasai dulu bahwa subtemanya ini apa, oh temanya ini bagaimana, oh berarti nanti opening saya harus ya apa, ya seperti itu bagaimana, itu dulu, sebenarnya itu dulu. Kadang itu ada ciri-ciri public speaking itu kan beda-beda, ada yang formal, semi formal, ada yang biasa, nah seperti itu. Mungkin saya contohkan misalkan kalau formal kan kayak hadirin yang kami hormati, nah seperti itu, ya kan itu kan formal. Kalau misalnya kalau yang apa namanya enjoy itu, halo semuanya yang ada di mana nih, gimana kabarnya, nah gitu. Mungkin semuanya di sini ada sehat ya, itu kan udah yang biasa, gitu ada. Nah untuk ya tipsnya pastinya yang penting tuh pede dan kuasai materi. Nah itu yang penting adalah kuasai materi. Kalau untuk ngobrol sama dosen sebenarnya itu mungkin hampir ketika mungkin mbak-mbaknya sama masnya ketika waktu sekolah dulu. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Ini saya dengan bla bla bla. Mohon maaf mau bertanya. Nah, itu kan sepele sebenarnya kan, sepele. Terus kemudian kalau dijawab, oke nanti gini-gini. Jawabnya juga jangan siap Pak, siap Bu, bukan seperti itu, tapi baik, terima kasih Ibu, terima kasih. Terus oke terima kasih ya, terima kasih kembali Ibu. Nah, seperti itu. Ya, jadi simple itu saya sebenarnya simple tapi itu sangat penting. Kadang itu anak-anak misalkan ketika WA atau apapun ke dosen atau ke guru, jawabnya kayak temannya sendiri gitu loh. Oke, kita bestie gitu kan. Tapi siap Pak kayak gitu. Oke, kok siap ya? Mungkin baik Pak gitu. Nah, anak-anak yang ikut di dalam tim marketing saya itu kalau menjawab itu berbeda sama anak yang di luar itu. Ketika menjawab mesti kalau oke gini ya gitu. Oh baik Pak. Kalau yang di luar tuh oke Pak. Oke gitu aja.
Nah, anak-anak sekarang itu beda. Berarti secara nggak langsung ini berhubungan dengan yang namanya etika ya Pak ya untuk cara Benar komunikasi. sekali. I Itu. see. Mungkin yang udah dijelasin juga nih sama Pak Heru. Nah, kan juga tadi Bapak bilang bahwasanya kalau kita harus public speaking sebelumnya kita harus menguasai materi. Menguasai materi. Betul. Nah, terkadang kita yang public speaking saya sendiri juga kalau udah tampil kadang-kadang itu ngeblank nih Pak. Nah, ngeblank, gugup dan lain-lain. Nah, mungkin ada tips yang lebih apa ya? Lebih spesifik ketika sebelum tampil ada ritual tertentu untuk mengurangi dari apa namanya gugup itu sendiri. Kalau ritualnya itu ritual apa ya? Kalau gugup ya, kalau gugup misalkan kalau ngeblank itu mungkin bisa dibawakan untuk candaan yang sebelumnya. Misalkan candaan apa? Misalkan nih mau tanya ini tapi nanti akhirnya nggak jadi. Wah, saya lupa. Terus ngeblank ngalir aja gitu. Improv, lebih ke improv. Lebih ke improvnya itu juga harus pandai itu memang harus ada triknya juga. Memang triknya itu memang lawan berbicaranya itu. Kalau lawannya bisa ngimbangi, otomatis yang satunya juga harus bisa ngimbangi. Misalnya begitu. Oh, saya ngeblank nih. Nah, satunya ngeblank. Biar nanti seperti itu. Jadi kalau gugup kalau ritualnya cukup mungkin minumnya lebih cukup juga. Minumnya kalau gugup jangan minum air dingin misalnya gitu. Saya itu lebih rinci ya, maaf kalau misalkan mau apa itu saya pernah itu kalau mau apalagi kayak kemarin tuh acara besar prasetya alumni begitu. Saya itu ritualnya kan ada gladi bersihnya sampai 3 kali ya kan. Dan pada saat itu kondisi saya nggak fit karena habis dari luar kota terus kemana harus nge dan segala macam. Saya tuh kayak punya ramuan sendiri begitu kan untuk minum dan segala macam dan itu gorengan es juga tidak, makanan-makanan yang apa-apa juga tidak untuk menjaga kontrol suara. Karena ketika MC itu tidak semuanya menggunakan suara ini tapi suara perut. Tapi kalau menggunakan suara ini habis kita ngomongnya. Gitu. Ada tata caranya tersendiri ya? Ada begitu. Ya saya juga ngomong seperti ini juga dulu ikut beberapa pelatihan begitu. Oh, harus seperti ini ya berarti. Jadi ketika misalkan semi formal itu capek itu di sini. Tapi kalau kita gunakan yang dalam atau perut atau diafragma itu ya memang capek tapi suara tetap masih keluar begitu. Dulu sama seperti kayak nyanyi seperti itu ya. benar. Jadi kalau biasanya itu saya tahu itu ya kayak rempah-rempah kencur itu ya. Nah, itu saya biasanya habis rebus itu saya makan kalau mau MC ya. Kalau enggak gitu ya saya cuma ambil minum airnya doang begitu sih. Sama ketika mengajar. Mengajar kan ngomong aja apalagi sejarah ya. Nah, cerita nabi-nabi seperti itu. Apalagi nanti anak-anak ketika ngajar mereka udah siut ngantuk. Nah, itu kan ada caranya juga bagaimana seperti itu. Itu. Dalam melakukan MC Iya. pasti kan Pak Heru berhubungan langsung Pak kepada para audiens ya Pak. Bagaimana sih Pak caranya untuk mengatasi audiens yang pasif? Kitanya udah excited tapi ternyata audiensnya masih. Oh, saya ke tempatnya. Saya ke tempatnya begitu. Ya, saya ke tempatnya. Kenapa? Gini belum makan. Oh, sini. Saya ajak bermain dan segala macamnya. Toh saya juga nggak kenal kan dia siapa. Begitu. Ice breaking ya Pak? Ice breaking itu perlu. Banyak sekali ice breaking dan segala macamnya begitu. Itu sih. Jadi istilahnya kalau MC itu yang penting yang pertama adalah PD itu yang pertama. Kuasai materi. Begitu. Di depan kamera sama ngomong langsung itu berbeda. Ya kan, itu berbeda. Jadi istilahnya kalau di depan kamera itu, apalagi kalau saya suka ketika bawain acara itu yang istilahnya tidak harus di depan kamera kayak gini. Jadi ya langsung ya spontan kayak gitu, enjoy, relax. Jadi misalkan masnya bertanya begitu, saya enjoy, masnya juga harus saya enjoy begitu. Dengan sama-sama tegang. Kalau tegang itu nanti di kamera itu kan kelihatan. Nah, istilahnya seperti itu. Itu sih. Mungkin kalau kita udah bahas dari semuanya nih Pak, yang telah disampaikan oleh Pak Heru juga, kalau saya lihat-lihat apalagi di public speaking adalah kuncinya itu memang percaya diri ya Pak. Percaya diri. Dan kembali ke diri kita juga, begitu. Mungkin Kak Agnita ada tambahan? Percaya diri dan tidak malu dan juga nggak malu-maluin begitu ya teman-teman ya, nggak malu-maluin begitu. Berarti dalam public speaking tuh juga ada itunya ya Pak, tekniknya tersendiri seperti ada yang pernafasan menggunakan perut dan iya itu karena juga ketika waktu di sekolah itu ternyata saya juga kaget, wah ternyata sekolah ini banyak eventnya ya begitu dan eventnya itu selalu kalau di kami tuh sekolah event itu
pasti ada sponsor dari luar, ada ini, terutama kalau pas event konser atau dan segala macamnya. Nah, kayak gitu itu kan otomatis dari tenaga atau suara dan segala macam itu kan perlu dijaga juga. Dan rata-rata kalau di kami itu kan beberapa teman-teman itu juga pekerjaannya seperti itu. Dan kalau di kami di swasta kan terutama di SMA Katolik, Saint Louis itu kan banyak yang suka bernyanyi. Lah di situ kan nggak jauh beda ya ternyata tekniknya. Maksudnya harus jaga suara, harus nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu ternyata juga harus sama, hampir sama begitu. Ketika mengajar pun dari jam 7 sampai jam 3 itu saya pernah ngalami. Sekarang yang 32 jam dari jam 7 paling jedahnya istirahat begitu. Nanti itu lagi menjelaskan lagi. Sejarah nggak bisa kalau misalkan kita harus menjelaskan begitu. Jadi anak-anak itu bukan objek hafalan tapi juga paham. Ininya begitu. Anak-anak sekarang itu kalau sudah bilang sejarah itu sudah aduh. Saya mengalir sambil bahas tentang sejarah ya, karena memang saya mengajarkan juga sejarah. Jadi memang ketika itu juga saya selipkan kayak presentasi begitu ya. Presentasi itu kan tidak hanya sekedar membaca, kan juga harus menguasai materinya. Sama ketika kita public speaking, kalau kita misalnya ada seminar ini nih, oke, saya hanya tahu temanya ini, saya hanya tahu narasumbernya ini, saya harus menyebutkan ini. Sudah selesai, tapi ketika eksekusi nanti akan bingung, mau improve mau bagaimana, begitu. Dan misal ada lagi, mungkin kalau ketika mau take atau prepare itu paling penting. Prepare itu briefing lagi itu paling penting. Nah, itu karena biar supaya nanti kalau kesalahan itu bagian dari proses. Itu is okay, enggak masalah, no problem sih. Terus kemudian kalau mengatasinya itu tadi improve aja begitu. Begitu. Tidak semuanya skrip pun ya, Mbak. Kalau di MC kan ada skripnya tuh. Nah, itu hanya patokan. Kalau dulu itu saya tuh selalu bawa mau ngomong apa itu saya tulis dulu itu ya. Saya tulis. Kalau sekarang hanya dikasih rundown. Berarti kalau pembukaan saya openingnya harus bagaimana, begitu. Terima kasih Pak Heru atas semua materi-materi ataupun ilmu-ilmu yang diberikan Pak Heru hari ini. Sama-sama. Mungkin bisa memberikan saran atau tips untuk teman-teman Konco History mengenai tentang public speaking. Oke. Untuk teman-teman history ya, teman-teman sejarah, adik-adik ya, saya manggilnya adik-adik karena memang adik kelas saya ketika masuk di UNESA atau di jurusan sejarah itu adalah adik-adik saya. Mungkin kalau di public speaking itu, kalau di dunia keguruan itu pasti sangat dibutuhkan karena untuk ngobrol atau ngomong di depan umum itu harus pede. Terus kemudian jangan jangan takut untuk belajar. Jangan takut untuk ngomong di depan umum, bukan demo loh ya. Tapi di depan umum itu dengan menyampaikan hal-hal positif, contohnya ketika memandu acara, contohnya ketika belajar mengajar, itu pun pasti juga dibutuhkan terutama dari jurusan S1 Pendidikan Sejarah. Untuk adik-adik Konco History ya sebutannya ya, mungkin tetap semangat, terus belajar. Jadilah mahasiswa yang aktif, yang disiplin, terus belajar, dan pastinya juga jangan takut dengan hal-hal baru. Dan juga yang telah disampaikan oleh Pak Heru tadi adalah kesalahan adalah upaya dari proses juga adalah sebagian dari proses. Dan juga intinya teman-teman di sini harus berani mencoba dan juga itu juga telah disampaikan oleh Pak Heru. Mungkin itu saja dari kami, host dari Didi Teni episode kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa dan sampai berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih banyak.